Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Istarihana, CGP Angkatan 7 dari SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan, Jepara. Pada hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Siska Rismawati SPD, mengampu Mapel Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu Siska. Selamat siang Ibu Siska. Selamat siang Ibu Afid. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Sehat semua. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu, saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu Siska. Betul ya. sekali Ibu. Dan alhamdulillah Bu Siska menyetujuinya gitu ya. Nah Bu Siska, dalam supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama itu praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Ya, dimana pada siang hari ini kita akan melaksanakan praobservasi Bu Siska gitu. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi terkait kesiapan-kesiapan Ibu untuk melakukan supervisi besok. Nah, di diskusi ini nanti semoga nanti berjalan dengan lancar pelaksanaannya tanpa ada hambatan gitu ya Bu ya. Iya Bu Afid. Iya, untuk membuka percakapan hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Kalau boleh tahu apa harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini Bu? Iya, jadi dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya Bu Afid tentunya. Nah, saya bisa berdiskusi langsung dengan Ibu, berbagi pengalaman, dengan harapan nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya dan keterampilan saya dalam proses belajar di kelas. Nah, apa saja yang harus saya persiapkan dan bagaimana cara mempersiapkannya, begitu Ibu Afid. Iya, jadi Ibu berharap nanti dari diskusi kita ini Ibu akan mendapatkan pengalaman baru. Benar. Gitu ya Bu, dan akan meningkatkan kompetensi Ibu dalam keterampilan di proses pembelajarannya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Besok Ibu itu akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Nah, untuk materi yang akan saya ajarkan pada besok di supervisi nanti, saya menyampaikan materi mengenai menceritakan kembali isi teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda Bu Afid. Jadi nanti anak-anak akan saya arahkan untuk berliterasi terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sumber-sumber informasi yang mendukung tentang tokoh yang akan diceritakan. Lalu karena ada pola penyajian yang berbeda, tentunya peserta didik membutuhkan media untuk menyampaikan hasil dari cerita biografinya. Nah, nanti anak-anak juga akan saya arahkan untuk membuat suatu hasil karya atau project, begitu Bu Afid. Jadi Ibu akan memberikan materi tentang isi teks biografi gitu ya terhadap tokoh-tokoh, nanti anak akan mencari sumber informasinya sendiri. Iya gitu benar, ya, Bu, ya? seperti itu Bu Iya. Afid. Tujuan dari pembelajaran ini apa Bu? Nah, untuk tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran ini nanti, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks biografi yang telah dibacanya dengan pola penyajian yang berbeda, dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi mereka nanti bisa menyampaikan dengan percaya diri, seperti itu Bu Afid. Oke, jadi tujuan yang Ibu harapkan nanti siswa bisa menggunakan model-model pembelajaran dengan berdiferensiasi juga gitu ya Bu ya, Iya, mampu Bu. menceritakan kembali isi teks biografi gitu ya Bu. Benar. Oke Ibu, nah ini selanjutnya nih Bu, apa saja area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Untuk area yang ingin saya kembangkan, karena materinya adalah menceritakan kembali isi teks biografi, jadi saya ingin peserta didik saya itu meningkatkan literasi
untuk mencari sumber-sumber informasi pendukung mengenai tokoh-tokoh yang akan diceritakan seperti itu Bu Hafid. Nah, lalu mereka akan saya arahkan untuk mencatat beberapa poin-poin penting, kemudian peristiwa atau permasalahan apa saja yang dilalui oleh tokoh tersebut, lalu menyusunnya secara garis besar dan menceritakan kembali isi dari teks tersebut. Seperti jadi itu, Bu Hafid. untuk meningkatkan kegiatan literasi siswa gitu ya, menggali informasi lebih dalam tentang dari berbagai rujukan tentang tokoh-tokoh biografi Benar tersebut sekali. ya Bu ya. Itu untuk kegiatan literasinya Bu. Nah, untuk proyeknya ini saya mengarahkan anaknya untuk meningkatkan kerjasama, kolaborasi, membangun komunikasi yang baik antar peserta didik sehingga nanti proyeknya atau karyanya bisa dihasilkan dengan baik sesuai target rencana. Seperti itu Bu. Oke Ibu. Sepertinya nanti akan menarik sekali ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu, ini selanjutnya nih Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan di RPP ini untuk pembelajaran besok? Nah, untuk strategi yang saya persiapkan, yang pertama ini saya harus mengenali peserta didik saya terlebih dahulu Ibu. Nah, mengenai tipe-tipe belajarnya. Ternyata peserta didik saya ini memiliki 3 kelompok tipe belajar Ibu. Nah, yang pertama peserta didik dengan tipe gaya belajar auditori. Nah, kemudian saya juga menemukan ada peserta didik dengan tipe belajar visual, dan yang terakhir ada kinestetik. Nah, setelah saya mengetahui tipe-tipe belajarnya, lalu saya menyusun modul ajar yang berdiferensiasi mencakup semua tipe belajar peserta didik. Selanjutnya saya menyiapkan materi ajarnya, lalu menyiapkan LKPD yang berdiferensiasi mencakup semua tipe belajar. Misalkan di sini saya menyiapkan LKPD untuk siswa yang tipe belajarnya itu adalah auditori. Saya meminta anak-anak ini untuk membuat rekaman suara seperti itu Bu, dari berbagai aplikasi. Nah, untuk yang tipe visual nanti saya mengarahkan anak ini untuk membuat infografik biografi menggunakan Canva. Nah, untuk yang kinestetik nanti saya mengarahkan anak-anak ini untuk membuat video menceritakan kembali isi teks biografinya. Nah, setelah LKPD saya juga harus menyiapkan media pembelajaran Ibu. Nah, media pembelajaran ini gunanya adalah untuk memudahkan anak memahami materi yang akan dipelajari. Nah, dan yang terakhir saya menyiapkan instrumen penilaian untuk menilai kinerja peserta didik saya. Seperti itu Ibu. Oke Ibu, lengkap sekali ya strategi yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari pembuatan RPP, kemudian menganalisis gaya belajar siswa, hingga tadi instrumen penilaiannya gitu ya Bu ya. Ini nampaknya itu nanti saya sudah mempunyai gambaran menarik sekali nanti ketika kegiatan supervisi itu nanti Bu. Akan meriah ya Bu. Nah, ini kapan rencana supervisi, kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Untuk rencana supervisi nanti akan saya laksanakan pada hari Selasa 23 Mei 2023. Seperti itu Ibu. Oke, nanti jam keberapa Bu? Jam 1-2, jam pertama. Oke, begitu ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya Bu Siska. Iya Ibu Afi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, Bu Siska akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba tengok kanan kiri kalian. Siapa teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada? Masuk semua? Oke, masuk semua ya. Baiklah. Coba bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semuanya? Baik, alhamdulillah baik semua ya. Kalian
sudah membawa kertas yang berbentuk lingkaran, betul? Nah, Bu Siska ingin kalian mengungkapkan perasaan kalian atau emosi kalian ke dalam kertas yang sudah kalian pegang masing-masing. Nah, contohnya, misalkan pada hari ini kalian sedang senang, berarti kalian gambarkan emoji senang. Semacam ini. Jika nanti kalian sedih, berarti kalian ungkapkan pada emoji sedih, semacam ini. Atau misalkan pada hari ini kalian sedang kesal atau marah, kalian ungkapkan dalam bentuk emoji semacam ini. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Oke, boleh silakan dimulai dari sekarang. Dalam hitungan ketiga, nanti silakan kalian angkat hasil dari ungkapan emosi kalian masing-masing. Diangkat yang tinggi-tinggi, tunjukkan ke Bu Siska. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, dalam hitungan ketiga, yuk semuanya diangkat yang tinggi-tinggi, tunjukkan ke Bu Siska ya. 1, 2, 3. Yuk semuanya. Coba tunjukkan. Wah, beragam perasaan kalian ya hari ini. Ada yang sedang sedih, ada yang sedang bahagia, ada yang datar. Nah, oke, boleh diturunkan kembali untuk emosi kalian hari ini. Nah, untuk membuang kekesalan, emosi yang kurang baik atau negatif di diri kalian masing-masing, kita coba relaksasi sebentar ya. Nah, dengan cara apa sih? Kita ambil nafas dalam-dalam, nanti hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Bisa dimulai? Bisa ya, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, bagaimana? Jauh lebih baik? Jauh lebih rileks? Oke, jauh lebih baik ya. Oke, sudah bisa mulai untuk aktivitas hari ini? Sudah, oke. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bu Siska ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang pernah membaca biografi dari seorang tokoh? Siapa? Ada yang pernah membaca biografi dari tokoh? Satu kelas? Ada? Barangkali kalian pernah membaca biografi dari R.A. Kartini. Ada? Biografi dari I.R. Soekarno. Ada? Ada, oke. Coba sih sebutkan, nggak usah malu-malu. Coba sebutkan siapa aja sih biografi yang pernah kalian baca? Siapa? Ada? I.R. Soekarno. Siapa lagi? R.A. Kartini. Yang keras nggak apa-apa suaranya. Siapa lagi? B.J. Habibie. Oke, beberapa dari kalian sudah pernah membaca ya dari biografi tokoh-tokoh tertentu. Siapa yang berani menyampaikan isi dari biografi yang pernah dibaca? Oke, Salma. Silakan Salma. Pernah membaca biografinya siapa Salma? I.R. Soekarno. Coba boleh diceritakan kembali? Oke, luar biasa ya. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Salma? Oke. Bagaimana sih cara kalian dalam menceritakan kembali isi dari teks biografi yang pernah kalian baca dengan baik itu? Ada yang berani menjawab? Kira-kira bagaimana? Siapa? Oke, Nia. Silakan Nia, bagaimana? Oke, harus membaca teks terlebih dahulu, kemudian menentukan unsur-unsur pentingnya, lalu menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Bagus, jawaban yang bagus, luar biasa. Nah,
berkaitan dengan pengalaman kalian tadi, hari ini nanti kita akan belajar menceritakan kembali isi teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Namun sebelumnya, Bu Siska akan mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang pernah kalian sepakati bersama-sama. Nah, apa saja sih keyakinan kelasnya? Nah, ini. Kalian coba pahami lagi dan laksanakan. Yang pertama apa? Bekerja sama untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi? Saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain. Kemudian ya, menggunakan HP secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah ya, mengerjakan tugas secara tepat waktu dan aktif di kelas. Bisa dilakukan ya untuk kegiatan hari ini ya. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita nanti belajar mengenai menceritakan kembali isi dari teks biografi yang dengan pola penyajian yang berbeda. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok informasi penting pada sebuah teks biografi yang telah dibaca. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan pokok-pokok informasi dan mengembangkan menjadi kerangka teks. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks biografi dengan memperhatikan kesesuaian isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah ditentukan Bu Siska kemarin berdasarkan tipe belajar kalian masing-masing. Nah, dalam kelompok ini nanti kalian akan membuat sebuah proyek yang akan menghasilkan sebuah produk atau media. Medianya ini kalian gunakan sebagai wadah untuk menceritakan kembali isi teks dari biografi yang kalian baca. Paham? Nah, oke. Untuk lebih memahamkan kalian, coba kalian bisa simak tayangan video berikut ini. Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di telinga para Pahamers, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Ia dimakamkan tepat di samping makam Ainun. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe. Itu tadi merupakan cerita biografi dari B.J. Habibie yang diceritakan kembali dengan pola penyajian yang berbeda melalui media video. Nah, kira-kira gambaran kalian nanti akan membuat proyek yang seperti ini hasilnya, kurang lebihnya. Nah, dari video tayangan tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, Hida, silakan Dah. Oke, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi dari teks biografi? Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal atau jawaban dari teman Munia tadi ya. Jadi, kalian harus paham langkah-langkahnya terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam menceritakan kembali isi teks biografi yang pertama adalah kalian harus punya biografinya terlebih dahulu. Teks biografi yang kalian pilih tokohnya siapa. Lalu kalian membaca secara keseluruhan isi teks dengan cermat ya. Kalau sudah, nanti kalian temukan pokok informasi dari teks tersebut.
Kemudian kalian buat pokok-pokok informasi tersebut menjadi sebuah kerangka teks. Selanjutnya nanti kalian menceritakan kembali isi teks dengan pola penyajian yang berbeda dan tetap dengan memperhatikan kesesuaian struktur, isi, dan kaidah kebahasaan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Intan, coba apakan? Pokok informasi yang dicari itu dari keseluruhan isi teksnya, diambil satu pokok informasi atau setiap paragrafnya. Oke, nah pokok informasi yang dicari itu dari keseluruhan isi teks, nanti diambil pokok informasi secara umum atau bagaimana gitu ya. Jadi untuk mencari pokok informasi kalian harus mencarinya pada tiap paragrafnya. Jadi setiap paragraf kalian harus cari pokok informasinya atau gagasan pokoknya itu apa. Dari gagasan pokok tersebut nanti kalian rangkum menjadi sebuah kerangka. Nah, kerangka itulah yang nantinya kalian jadikan pedoman untuk menceritakan kembali isi teksnya. Begitu, Intan. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Galuh. Silakan, Galuh. Untuk hasil proyeknya nanti bagaimana? Oh, untuk mengenai hasil proyeknya ya. Jadi media-media yang dihasilkan apa saja. Nah, ini bergantung dengan tipe belajar kalian masing-masing. Jadi bisa jadi nanti untuk yang tipe belajarnya suka dengan mendengarkan, nanti kalian bisa membuat audio podcast berupa podcast. Podcast ini nanti caranya adalah kalian mendownload aplikasi podcast atau perekam suara. Nanti kalian menceritakan kembali isi teks dengan merekam suara kalian masing-masing. Nah, untuk yang tipe belajarnya suka dengan gambar-gambar, video, nanti kalian bisa membuat produk berupa video yang nantinya bisa kalian upload ke YouTube atau bisa kalian upload di TikTok. Nah, videonya juga berkaitan dengan ketika kalian menceritakan kembali isi dari biografi yang pernah kalian baca. Yang ketiga, ini kalau kalian lebih suka pada gambar-gambar, nanti kalian bisa mendesain sebuah produk yang berupa infografis dari biografi yang ingin kalian ceritakan. Begitu, Galuh. Bagaimana? Bisa dipahami? Untuk yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, berarti saatnya kalian membentuk kelompok sesuai dengan tipe belajar kalian masing-masing. Kelompoknya sama seperti kemarin ya. Bisa dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 1, silakan berada di sana. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Runtut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh langsung berkelompok, silakan. Nah, ini Bu Siska sudah menyiapkan lembar kerja, jadi nanti akan saya bagikan sesuai dengan kelompok tipe belajar kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, coba maju ke depan salah satu. Boleh diwakilkan? Kelompok 1. Kelompok 1 tipe belajarnya visual ya. Visual. Ya, ini silakan. Kelompok 3 video. Ini kelompok berapa? 2 podcast ya. Kelompok 4. Kelompoknya Rasya, sebentar. Video. Silakan. Oke. Sudah mendapatkan lembar kerja masing-masing? Sudah. Nah, saya jelaskan ya untuk petunjuknya. Silakan kalian baca petunjuk yang ada di lembar kerja kalian masing-masing. Nah, kemudian ini sudah menyesuaikan dengan tipe belajar kalian masing-masing ya. Nah, yang kedua, kalian harus menyiapkan smartphone kalian. Pastikan smartphone kalian
terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, di lembar kerja kalian sudah ada barcode di sini. Kalian bisa men-scan beberapa sumber referensi yang bisa kalian jadikan atau cari mengenai tokoh-tokoh biografi yang ingin kalian ceritakan kembali. Lalu setelah itu kalian melakukan aktivitas 1 yang ada di lembar kerja berikutnya. Aktivitas 1 ini isinya adalah hasil dari literasi kalian. Setelah kalian mendapatkan satu biografi tokoh, nanti kalian tuliskan hasil dari literasinya, mulai dari orientasinya, kemudian mulai dari kejadian permasalahan penting yang pernah dialami oleh tokoh, dan yang terakhir adalah bagian reorientasi. Kalau sudah, nanti kalian buat sebuah produk atau media atau karya yang berkaitan dengan tipe belajar kalian. Nah, bagi yang suka membuat desain, bisa membuat infografik tentang biografi kalian. Bagi yang suka mendengarkan, kalian bisa membuat podcast. Atau yang suka dengan video, kalian boleh menyampaikan melalui video. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita sepakati untuk pembelajaran kegiatan diskusi kalian dibatasi berapa waktunya? Berapa? 30 menit cukup? 20 menit cukup? Atau berapa? 25 menit. Oke, 25 menit ya. Silakan dikerjakan atau mulai diskusinya. Sambil diperhatikan waktunya ya. Oke, waktu mengerjakan, waktu diskusi kalian sudah selesai. Jadi persiapkan hasil proyek kalian masing-masing, kirim ke Google Drive ya, nanti diuploadnya dari sana. Nah, karena waktunya sudah selesai, saya tawarkan dulu siapa yang sudah siap untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dari kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 3 berarti ya? Ya. Silakan kelompok 3 diwakili oleh siapa? Saskia sama Aulia. Oke, Saskia sama Aulia boleh mewakili kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam menceritakan kembali isi teks biografi dari R.A. Kartini dengan pola penyajian yang berbeda dalam bentuk video. Silakan disimak ya teman-teman. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1870. Beliau sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari 11 bersaudara. Sebagai seorang bangsawan, R.A. Kartini juga berhak memperoleh pendidikan. Demikian hasil produk kami. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan isi atau memberikan saran dan masukan untuk perbaikan produk kami presentasikan. Oke, demikian adalah presentasi dari kelompok 3, mewakili kelompok 3 ya, yang telah menyajikan hasilnya berupa video. Barangkali teman-teman yang lain mau menanyakan atau memberikan kritik, masukan, boleh silakan. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 sudah menyajikan hasil berupa video. Nah, sekarang dari kelompok mana yang sudah siap untuk menyajikan produknya lagi? Kelompok
Satu, oke, kelompok satu. Silakan kelompok satu, siapa yang mewakili untuk mempresentasikan hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami tentang biografi Ainun dalam bentuk infografik. Dr. Nyi Haji Hasri Ainun Besari, bisa dipanggil dengan Hasri Ainun Habibi, lahir di Semarang pada tanggal 11 Agustus 1937 di Jawa Tengah. Dan beliau ini meninggal di Jerman pada tanggal 22 Mei 2010. Beliau ini adalah istri dari Presiden Negara Indonesia yang ketiga dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Ainun menikah dengan kenalannya di SMA, yaitu Rudi Habibi pada tanggal 12 Mei 1962 dan menghabiskan bulan madunya di Yogyakarta, diakhiri di Ujung Pandan. Pernikahan mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Ilham Besar Habibi dan Thorik Kamal Habibi, dan 6 cucu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyajikan infografik yang luar biasa bagus ya. Nah, karena keterbatasan waktu, ini satu lagi ya yang maju ya. Siapa yang lebih siap untuk maju? Kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam menceritakan kembali isi teks biografi dari tokoh Cut Nyak Dien dengan pola penyajian yang berbeda dalam bentuk podcast. Silahkan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang biografi Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan Indonesia dari Aceh yang terkenal karena perlawanan gerilya terhadap pasukan Belanda. Ia lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848 dari pasangan Tuku Nanta Setia, seorang ule ebelan, Nah Mukim, dengan seorang putri ule ebelan Lampager. Ia memperoleh pendidikan pada bisa agama dan rumah tangga. Di masa kecilnya, ia memang dikenal sebagai gadis yang cantik. Jadi tidak heran jika kala itu ia disukai oleh banyak laki-laki. Ia menikah dengan Tuku Cek Ibrahim Lamanga, seorang bangsawan Aceh, tepat pada tahun 1863. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Cut Nyak Dien kehilangan suaminya saat tewas dalam serangan melawan pasukan Belanda. Pada tahun 1878, akibat latar belakang ini, Cut Nyak Dien menyatakan tekadnya untuk memerangi Belanda. Ia melakukan perlawanan dan kemudian menikah dengan Tuku Umar, sesama pejuang Aceh. Pada tahun 1880, dalam perlawanannya, Tuku Umar sempat berpura-pura menyerah kepada Belanda.
untuk mendapatkan senjata dan perlengkapan sebelum kembali berjuang melawan mereka. Demi melancarkan aksinya untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Tengku. Akhirnya Cut Nyak Dien tertangkap setelah dikepung Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien ditahan bersama ulama bernama Ilyas, dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien adalah ahli dalam agama Islam. Hal tersebut membuat Cut Nyak Dien menjuluki dengan Ibu Perpu tepat pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyak Dien meninggal karena faktor usia yang telah tua. Makam Cut Nyak Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu pun karena permintaan Gubernur Aceh kala itu Ali Hasan. Cut Nyak Dien sendiri baru diakui Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Demikian hasil produk kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan isi atau memberikan saran dan masukan untuk perbaikan produk kami, persilakan. Yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, boleh ditutup. Silakan kelompok 2 untuk menutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Tadi beragam produknya ya. Ada yang membuat video, ada yang membuat podcast, ada yang membuat infografis, dan semuanya sangat luar biasa. Kita apresiasi untuk kita semua. Yuk kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk menceritakan kembali dari teks biografi. Apa saja sih tadi yang kalian lakukan? Yang pertama adalah memilih teks biografi. Kemudian yang kedua, membaca keseluruhan isi teksnya. Lanjut yang ketiga adalah menentukan pokok informasi dalam teks tersebut. Kemudian yang keempat, menceritakan kembali isi dari teks biografi yang telah kalian baca dan menuangkan dalam bentuk media. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bu Siska akan memberikan refleksi pembelajaran. Nah, ini refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu sukai dari kegiatan hari ini? Yang kalian sukai dari kegiatan hari ini apa? Kira-kira? Bisa berkreasi menggunakan media. Oke. Yang kedua, apa yang dapat kamu pahami dari materi hari ini? Yang dapat kalian pahami apa? Tadi yang kita pelajari yaitu ya, menceritakan kembali isi dari biografi tokoh. Kemudian, apa yang kamu harapkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Kira-kira apa yang ingin kalian harapkan untuk kegiatan selanjutnya? Bagaimana belajar kita nanti? Apakah harus menggunakan games lagi atau menggunakan media yang lebih menarik lagi? Kira-kira apa? Oke, menggunakan media yang lebih menarik lagi ya. Oke, bisa jadi catatan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, silakan kalian keluarkan satu kertas. Kita lanjut ke evaluasi pembelajaran. Nah, ada soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian keluarkan kertas kalian dan mengerjakan soal evaluasi tersebut. Waktu mengerjakan 5 menit cukup ya? Cukup. Silakan mulai untuk dikerjakan. Jangan lupa untuk menulis
Oke, cukup ya. Boleh untuk dikumpulkan ke depan semuanya. Yuk, dikumpulkan ke depan. Silakan, boleh Fadil maju ke depan. Ya, oke. Sudah semua? Oke, sudah saya terima semuanya ya. Dengan kalian mengerjakan evaluasi ini berarti berakhir pula kegiatan belajar hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai menyusun teks biografi. Oke. Nah, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi kemarin dengan Ibu Siska Rismawati SPD. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Hafid. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ada kegiatan coaching yang berkaitan dengan praktik mengajar yang telah Ibu lakukan kemarin, nggih. Itu bagaimana perasaan Ibu setelah supervisi akademik kemarin? Perasaan saya setelah melakukan supervisi akademik kemarin lega dan senang ya tentunya Bu Hafid. Leganya karena sebelum praktik pembelajaran saya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu. Nah, senangnya karena mendapatkan pengalaman yang baru lagi. Gitu. Udah merasa lega ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Untuk harapannya dari pertemuan hari ini, saya ingin sharing dengan Ibu Afid mengenai kekurangan-kekurangan atau perbaikan-perbaikan dalam praktik pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya, Bu Afid. Oke, gitu ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan kemarin, apakah sudah tercapai, Bu? Untuk tujuan pembelajaran kemarin, saya rasa sudah tercapai. Peserta didik sudah mampu menceritakan kembali isi teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Gitu ya. Pada saat pra-observasi kemarin, Ibu juga memaparkan Ibu mempunyai strategi-strategi tertentu. Apakah itu sudah tercapai, Bu? Untuk strateginya sepertinya juga sudah tercapai. Itu ketika saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan tipe belajarnya. Kemudian saya menyiapkan modul ajar, menyiapkan media pembelajaran, kemudian menyiapkan LKPD serta instrumen penilaiannya sudah saya lakukan. Sudah Ibu laksanakan semua ya. Juga dari pengelompokan sudah terlihat kemarin ketika observasi ya Bu. Oke. Hal-hal baik apa yang Ibu rasakan, hal-hal baik yang Ibu bisa pertahankan, dan juga hal-hal apa yang nanti harus Ibu perbaiki ke depannya, Ibu? Oke, untuk hal baik dulu ya Bu Afid. Nah, mengenai hal baik dari praktik pembelajaran kemarin yang perlu saya pertahankan itu ketika saya memilih media pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan media pembelajaran PPT dari Canva. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan peserta didik ketika melakukan diskusi, yaitu peserta didik ikut serta langsung dalam praktik pembuatan media melalui berbagai aplikasi yang menarik.
Gitu. Itu dari hal-hal baik ya Ibu Ya, sudah hal baik yang menyiapkan. dipertahankan. Sudah melakukan dengan baik gitu ya. Iya. Kalau untuk hal-hal yang akan Ibu perbaiki ke depan gimana Bu? Untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, kemarin kan berkaitan dengan praktik pembelajaran ada beberapa kekurangan yang saya rasakan Bu Afid. Kekurangannya itu ketika pembelajaran pada praktik presentasi peserta didik itu masih banyak yang kurang aktif Bu Afid. Jadi ketika ada teman yang melakukan presentasi hanya 1-2 anak yang memberikan tanggapan. Nah, itu begitu ya. kekurangannya. Gitu ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang pasif ketika ada temannya yang presentasi begitu ya Ibu ya. Oh iya Bu. Ya. Ada lagi yang kemarin saya tuh lupa menyampaikan rubrik penilaian ketika memberikan penugasan terhadap anak. Jadi belum saya sampaikan itu. Gitu. Jadi nanti waktu itu belum disampaikan Belum, rubrik penilaiannya iya. seperti apa gitu ya Bu ya. Ini terkait dari yang telah Ibu lakukan tersebut, apa rencana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki hal yang kurang baik tadi? Untuk rencana tindak lanjut mengenai kekurangan dari praktek pembelajaran sebelumnya ya Bu Afid, karena berkaitan dengan peserta didik yang kurang aktif, jadi saya memiliki rencana ketika nanti pembelajaran saya harus sering memberikan stimulus kepada peserta didik supaya aktif memberikan tanggapan ketika ada temannya yang presentasi. Nah, dari peserta didik yang aktif itu nanti akan saya berikan apresiasi seperti itu. Gitu. Nanti Ibu akan mencoba ke depannya nanti memberikan stimulus dan juga apresiasi kepada siswa begitu ya. Ada hal lain nggak Bu yang selain Ibu sebutkan tadi Bu? Iya. Untuk hal lainnya tadi berkaitan dengan lupa menyampaikan rubrik penilaiannya. Ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya atau praktik pembelajaran berikutnya akan saya sampaikan rubrik penilaian untuk penugasan peserta didik supaya lebih transparan untuk penilaiannya dapatnya dari mana, peserta didik bisa tahu seperti itu. Gitu. Jadi peserta didiknya nanti dalam pengerjaan itu kan tahu nilainya seperti apa, cara pengerjaan gimana gitu ya Bu ya. Mana ya? Gitu ya. Dari rencana tadi yang Ibu sampaikan, kapan waktunya Ibu akan melakukannya Bu? Untuk rencana waktu kapannya, kemungkinan 3 hari ke depan saya akan melakukan rencana tindak lanjut tersebut sesuai dengan jadwal di kelas yang sama Bu Afid. Oh gitu ya, nanti 3 hari Ibu akan masuk kembali ke kelas yang sama itu ya Bu ya. Oke. Ukuran keberhasilannya apa Ibu dari rencana tadi yang Ibu sampaikan? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana tadi, peserta didik akan lebih aktif ketika selama proses pembelajaran di kelas, serta aktif menanggapi ketika teman-temannya maju presentasi. Ada yang bertanya, berikan saran dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu ya, nanti teman-temannya akan terlibat aktif gitu ya Bu ya. Oke Ibu, dari beberapa rangkaian tadi, adakah orang yang Ibu libatkan dalam daya dukung kegiatan tersebut Bu? Orang-orang yang terlibat daya dukung ini tentunya yang pertama adalah peserta didik Bu Afid. Kemudian yang kedua adalah teman sejawat atau rekan sesama guru mapel pelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya, sesama guru bahasa ya Ibu, nanti saya bisa sharing dengan beliau-beliaunya gitu ya Bu ya. Oke Ibu, begitu. Terima kasih, sudah bagus sekali ya Ibu Siska gitu. Ibu Siska selalu semangat untuk mengembangkan diri, semangat terus ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini ada manfaatnya gitu ya. Demikian percakapan pasca observasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.